Pak Kiai, kalau kan terus turunkan Al-Quran, itu tuh cara turunnya gimana Pak Iya Pak Kiai? Kiai. Cara turunnya, Iya. waduh gimana ya cara turunnya Cara ya? turunnya. Cara turunnya gimana? Gak mungkin langsung Iya, nggak Al-Quran. Ah, kenapa dalam bahasa Arab ini pertanyaannya nakal juga nih sebetulnya. Iya, kenapa yang bahasa Arab gitu kan? Tapi memang kalau ilmu itu harus selalu ya diawali dengan pertanyaan yang nakal-nakal, nggak apa-apa gitu. Tadi kan Kamana udah nanya nih Pak Hmm. Kiai ya. Sekarang aku mau nanya boleh nggak? Ya, Nah, boleh dong. Aku mau nanya, apa hukumnya kalau orang yang non-muslim itu baca Quran? Nah, iya tuh. Wah, Iya kan? Oh, iya benar. gimana ya hukumnya orang non-muslim baca Quran ya? Iya Pak Kiai. Baca Quran itu kan bacanya saja itu memberikan pahala bagi orang yang muslim. Tapi Iya. kalau untuk yang non-muslim ya tidak ada pahala apa-apa. Itu kalau baca sebagai bacaan misalnya bahan penelitian begitu, itu memang sudah dilakukan ya dan itu ya terserah mereka gitu ya. Tidak ada larangan pada dasarnya gitu ya, apalagi yang tafsir. Memang kalau yang mushaf tidak ada tafsirnya, betul-betul mushaf, itu sebagian ulama bilang bahwa kalau yang megang Al-Quran itu harus orang-orang yang suci. La yamassuhu illal mutahharun. Iya. Orang-orang yang menyentuh Al-Quran itu harus orang-orang yang suci. Suci itu punya wudu ya kalau kita Iya, kan ya. kita. Kalau non-muslim gimana wudunya gitu kan. Tapi ada juga ulama yang bilang kalau suci itu maksudnya bukan wudu. Tetapi orang-orang yang bisa menyentuh, memahami Al-Quran ini, mereka itu pasti orang-orang yang disucikan, gitu ya, orang-orang yang bersih. Jadi hukumnya ya tidak ada pahala sih buat mereka, tapi juga kalau untuk kepentingan belajar keilmuan gitu ya, itu sudah banyak sih yang melakukan. Kadang-kadang ada juga yang dapat hidayah sih. Oh, Oh iya. Masuk Islam Pak Kiai. Iya. Malah. Kan dulu Sayyidina Umar juga gitu ya ceritanya ya. Oh, Ya yang kan? mana tuh Pak Kiai? Nah, dulu itu Sayyidina Umar itu kan musuh Nabi banget kan. Musuh banget tuh Sayyidina Umar itu dulu itu. Nah, tetapi cara masuk Islam itu dengerin Al-Quran. Coba tadi itu kayaknya apa itu yang dibaca itu gitu kan. Nah, kemudian setelah tahu, dengar, tersentuh hatinya, kemudian masuk Islam. Siapa tahu kan sekarang juga ada yang begitu. Iya. Sayyidina Umar jadi orang nomor 1 Iya, membela kemudian kan agama. menjadi khalifah ya, menjadi khalifah. Keren banget. Nah, ini nyambung nih Pak Kiai sama pertanyaan Alen. Mhm. Tadi Alen kau nanya apa? Tentang apa hukumnya orang non-muslim Nah, baca Quran? apakah si Al-Quran itu emang diturunkan buat kita umat muslim aja atau seluruh umat manusia? Apakah Atau diturun- makhluk ya, hidup semuanya? Ya. Sebetulnya Al-Quran itu kan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh umat manusia. An-Nas itu manusia. Gimana dong jin dong? Ya, Ini gimana nih? memang yang yang diharuskan ibadah kan manusia gitu ya. Ya jin juga ada yang muslim juga gitu. Nah, tetapi pada dasarnya Al-Quran itu ditujukan sebagai manual untuk manusia gitu. Kalau makhluk malaikat tentu tidak juga. Malaikat mah sudah soleh. Tidak akan ada malaikat yang perlu panduan lagi. Memang mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kan gitu ya. Mantap. Banyak Ya. banget ternyata yang baru kita tahu. Iya. Pasti sahabat Alhamdulillah yang di rumah juga ternyata begini. Banyak guys, ternyata dari satu pertanyaan tuh bisa bercabang-cabang pertanyaan lagi. Nyambung, berkesinambungan Iya. dari satu pertanyaan ke pertanyaan yang lain. Ya memang santri itu harus selalu kalau dapat jawaban itu harus bertanya lagi. Jadi masih ada nggak nih pertanyaannya? Sebenarnya mah banyak Pak Kiai. Cuman Iya. kalau misalnya ditanyain semua nanti Iya. kita Lama banget malam Pak Kiai. selesainya. Iya. Dan kalau kita ingat ya dulu ya di zaman awalnya itu sebetulnya Nabi itu melarang untuk menuliskan Al-Quran dulu. Menuliskan Ya, Al-Quran. jadi Nabi pesan, pokoknya Al-Quran itu harus dihafal, tidak boleh dituliskan ketika awal-awalnya. Kenapa? Karena nanti kalau dituliskan takut tertukar dengan yang bukan Al-Quran. Cara menjaga Al-Quran itu begitu. Kan Al-Quran itu terjaga ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran itu terjaga, nggak akan bisa diubah gitu. Nah dulu cara menjaganya Rasul itu jangan ditulis gitu. Tapi kemudian setelah Rasul wafat, kemudian para penghafal Al-Quran juga banyak yang gugur kan di Iya. peperangan. Gimana kalau nanti hilang gitu.
Nah, maka mulai oleh Khalifah Abu Bakar itu tuliskan. Abu Bakar menyuruh kepada seorang pemuda yang hebat banget tuh cara nulisnya, Zaid bin Sabit itu. Itu Bisa. sekretaris dari proyek penulisan Al-Qur'an pertama itu Zaid bin Sabit itu. Nah, sehingga sekarang kita punya mushafnya. Oh, kan itu pas di zaman kekhalifahan Umar. Abu Abu Bakar Bakar, nih Pak Kiai. betul, Terus betul. yang pas di zamannya Utsman apa tuh Pak Kiai? Nah, betul. Kalau di zaman Sayyidina Utsman itu ya, khalifah ketiga berarti ya, Iya. itu Iya, ketiga. penulisannya udah terlalu banyak. Jadi di zaman Khalifah Abu Bakar itu dibentuk tim penulis Al-Qur'an. Sekretarisnya Zaid bin Sabit ya, seorang yang sangat hebat sekali nulisnya, hafalannya juga bagus. Nah, kemudian ya udah dituliskan tuh. Tetapi kemudian lama-lama kan jadi banyak orang, nulis juga, nulis juga. Sehingga di zaman Sayyidina Utsman ada beberapa ragam Beberapa ragam. macam. Terus Sayyidina Utsman khawatir kalau seandainya nanti yang ini berbeda dengan yang lainnya gitu. Maka Sayyidina Utsman memutuskan sekarang mushaf itu ditentukan yang ini saja, yang disebut kemudian mushaf Utsmani, yang lainnya dimusnahkan. Nah, itu di zaman Sayyidina Utsman tuh, betul tuh tadi yang Amanda bilang. Jadi di zaman Sayyidina Utsman itu kita mewarisi yang sekarang ini mushaf yang ditetapkan di zaman Sayyidina Utsman. Jadi berarti yang kita baca Al-Quran yang sekarang yang itu Pak Kiai? Iya, betul. Mushaf Utsman. Betul. Sama, nggak ada perubahan. Pak Kiai, mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir di episode kita kali Oh ini. iya. Aku mau nanya nih, kenapa wahyu yang pertama itu yang diturunkan oleh Allah itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5? Yang diturunkan di Gua Hira itu Iya, ya. benar. Ya, jadi kalau kita lihat surat Al-Alaq itu kan Iqra itu ya. Iqra itu artinya kan baca lah itu. Iya. Malaikat Jibril itu sampai mengulang-ulang ya. Iqra, bacalah Muhammad. Kata Muhammad, aku nggak bisa baca. Ma'ana biqari. Iqra, baca. Ma'ana biqari. Sampai 3 kali. Aku nggak bisa baca itu. Akhirnya dibimbing. Ikuti aku kalau begitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama bismi rabbika, atas nama Tuhanmu yang menciptakan kamu, menciptakan. Nah, ini ada pesan kuncinya mengapa itu surat yang pertama diturunkan. Iqra itu artinya kan pesan untuk membaca. Jadi kita sebagai umat Muhammad itu dipesankan untuk mau membaca. Membaca itu belajar, maksudnya kan. Berarti belajar Al-Qur'an, juga belajar kehidupan. Iqra itu bukan hanya membaca teks ya, tetapi membaca apapun yang terjadi di muka bumi itu harus jadi pelajaran. Sekarang nuzulul Quran, ya kan? Itu harus dibaca. Nuzulul Quran itu sebagai sebuah peristiwa, diambil hikmahnya, kemudian dijadikan pedoman buat kita supaya bisa lebih baik. Itu maksudnya, semangatnya tuh di Iqra itu. Mengapa surat itu yang pertama kali diturunkan. Jadi kalian ini sebagai santri, kita sebagai santri itu harus membaca, dan membaca. Membaca. Baca guys. Terjawab sudah pertanyaan. Ya. Alhamdulillah. Makasih Pak Kiai. Ya, sama-sama. Nah, buat sobat Alhamidiyah yang di rumah, kira-kira nih dari Pak Kiai ada pesan nggak buat pemirsa di rumah, buat sahabat Alhamidiyah? Buat santri Alhamidiyah, buat sahabat Alhamidiyah, buat semuanya ya. Jadi nuzulul Quran ini harus kita jadikan sebagai satu peristiwa untuk mempraktekkan apa yang diamanatkan oleh Rasul. Rasul kan pernah bersabda begini, khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Berarti belajar itu kan membaca, yang Iqra tadi itu ya. Oleh karenanya saya ingin berpesan, mudah-mudahan sahabat Alhamidiyah semuanya, santri-santri Alhamidiyah khususnya, dan kita semuanya itu bisa, yang belum bisa baca Quran bisa mulai belajar Quran. Kemudian yang sudah bisa mengajarkan Al-Quran sebisa-bisanya. Di Alhamidiyah itu sudah kita lakukan. Ya. Siap. Nah, jadi sahabat Alhamidiyah jangan lupa ya, untuk apa? Seperti yang Pak Kiai bilang, untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi banyak banget talent yang kita dapat hari ini. Dimulai dari seputar nuzulul Quran,
nuzulul Quran tuh apa sih? Iya. Gimana caranya turunnya Al-Quran? Iya. Terus panjang banget bahasan kita hari ini ya. Panjang banget. Ini kalau dihitung mungkin pertanyaan ada ya banyak lah. Pokoknya di episode kita kali ini kita banyak banget dapat Betul. ilmu dari Pak Kiai Oman. Dan semoga buat kalian juga bermanfaat ya. Betul. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, mungkin cukup sekian dari kita di podcast Orasi. Obrolan Ramadan asik bersama santri. Hari ini bersama Pak Kiai Oman kita mau bilang terima kasih. Sama-sama. Banyak terima kasih Pak Kiai Oman. Betul. Terima kasih. Udah datang nyempatin waktunya ke sini. Bener makasih. Senang banget. sekali. Sekali lagi. Kalau guru itu kalau santrinya pintar-pintar bahagia sekali. Iya, kebanggaan ya. Bisa ngobrol sama Pak Kiai Oman, bisa saling sharing, bisa berbagi. Iya banyak banget ilmunya. Kan sampai kita kayak kaget banget. Pertanyaan kita bener karena terlalu kayak wah ternyata kayak gini gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Jadi Sobat Alhamidiyah jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, iya, kan boleh komen di bawah. Sekarang kalau misalnya mau minta kita berdua bikin podcast sih, komenan di bawah. Ketemu lagi sama aku Manda dan Alen. Ya. Pak Kiai, terima kasih banyak untuk Terima hari ini Pak Kiai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian juga dari aku Manda dan aku Alen. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.